Belum selesai kasus dugaan dana hibah Ponpes, kasus dugaan korupsi masker tiba-tiba mencuat di Pemprov Banten. Dua kasus tak berakhlak itu jelas menampar Wahidin Halim yang sejak menjabat Gubernur Banten selalu mendengungkan akhlakul karimah. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan masker itu. Ketiga tersangka berinisial AS dan WF dari PT RAM dan LS yang berstatus sebagai pejabat pembuat komitmen PPK pada Dinkes Banten. Modusnya bukan main, tak berakhlakul karimah. Cari untung besar di saat banyak masyarakat tak berdaya hadapi pandemi COVID-19. Masker yang diperuntukkan bagi nakes itu mencapai 14.000 helai atau piece dalam rencana anggaran belanja di awal pandemi COVID-19 tahun 2020 seharga 70.000 per piece. Namun kemudian berubah menjadi Rp220.000 per buah atau naik 3 kali lipat. Akibatnya, perilaku tak berakhlakul karimah itu, negara rugi sekitar 1,680 miliar. Kepala Dinkes Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti usai diperiksa ke Jati Banten tidak sedikit pun menjawab pertanyaan wartawan. Yang kedatangannya terkait apa? Ibu tahu ada dugaan korupsi ya? Tadi ditanya apa sih? Itu kan ada perubahan RAB Bu. Ibu tahu tidak Bu dengan perubahannya Bu? Bu, sebentar aja Bu, komen Bu. Kasus dugaan korupsi itu seolah menjawab tudingan ketidaktransparan pengelolaan dan penanganan COVID-19 di Banten yang sempat disorot gelombang unjuk mahasiswa. Salah satunya yang banyak disorot adalah pembangunan sport center senilai ratusan miliar. Dana tersebut diambil Pemprov Banten dari program pemulihan ekonomi nasional di daerah pasca pandemi COVID-19 hasil pinjaman ke PT SMI sebesar 4,9 triliun rupiah. Kebijakan pembangunan sport center tak berhenti disorot karena dianggap mengada-ngada. Ibaratnya, masker saja yang sudah sangat jelas peruntukannya dan nyambung langsung dengan program penanganan COVID-19 dimanfaatkan cari keuntungan. Proyek sport center meski disebutkan memiliki multi efek ekonomi bagi masyarakat melalui program padat karya, bisa dihitung berapa yang dirasakan pekerja padat karya dari nilai proyek yang ditaksir mencapai hampir 1 triliun rupiah tersebut. Belum lagi anggaran pemeliharaan yang pasti akan membebani APBD Provinsi Banten ke depan. Sudah menanggung beban pinjaman dan bunganya, APBD Banten ke depan makin terjepit dengan anggaran pemeliharaan sport center yang nilainya tentu tidak sedikit. Belum lagi APBD Banten sudah terkuras untuk menyelamatkan Bank Banten yang mencapai 1,5 triliun rupiah. Kita berharap APBD Banten ke depan masih tersisa untuk mengurus rakyat. Uang rakyat yang dikelola dengan akhlakul karimah.